Kenapa? Tolong kalau berbicara jangan bertele-tele, Dok. Mendengar kata maaf yang terlontar dari bibir pria di hadapannya membuat Revan berpikir yang tidak-tidak saja. Sampai kapanpun dirinya tidak akan rela jika istrinya kenapa-kenapa. Saya minta maaf karena telah membuat bapak dan ibu semua panik. Setelah kami periksa, ternyata racun yang diberikan oleh perawat tadi belum masuk ke dalam tubuh pasien. Reaksi kejang-kejang yang diberikan oleh tubuh pasien tadi murni karena terkejut saat jarum infus itu saya lepas dengan kasar. Bram menjeda ucapannya sejenak, lalu melihat reaksi keluarga pasiennya yang terlihat masih setia mendengarkan. Saya benar-benar minta maaf. Akibat terlalu panik tadi, saya bahkan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Mengingat racun yang hampir saja masuk ke dalam tubuh Nona Kania adalah jenis racun arsenik atau yang sering dikenal raja segala racun. Itulah yang membuat saya benar-benar panik dan langsung mengambil kesimpulan jika tetesan air infus yang sudah tercemar itu sempat masuk ke dalam tubuh Nona Kania. Tapi, alhamdulillahnya, setelah dicek berulang kali, tidak ada racun yang masuk. Rupanya, begitu saya masuk, perawat gadungan tersebut baru saja menyuntikkan jarumnya, hanya saja beberapa tetes yang masuk ke dalam kantung infus, tapi tidak sempat masuk ke dalam tubuh Nona Kania. Rupanya Revan, Evan, beserta 5 parubaya yang ada di sana masih belum bisa menyimpulkan maksud dokter barusan. Jadi, maksudnya gimana, Dok? Istri saya baik-baik aja, kan? Tanya Revan lagi. Dokter Bram mengangguk. Kondisi Nona Kania baik-baik saja. Hanya saja, kami masih belum bisa memprediksi kapan pasien akan bangun. Saran kami, teruslah berdoa untuk kesembuhan pasien. Dan jangan lupa untuk mengajak pasien berkomunikasi. Meski pasien sedang koma, tapi ia masih bisa mendengar jika ada yang mengajak berkomunikasi dengannya. Biasanya dia akan merespon melalui gerakan-gerakan kecil. Memangnya apa yang akan terjadi seandainya racun arsenik itu masuk ke dalam tubuh pasien? Tanya Evan yang nampak heran. Akan sangat berakibat fatal. Racun ini dapat dengan mudah menyatu dalam air. Racun ini bisa menyebabkan kelumpuhan otot, yang pada akhirnya mengarah pada kelumpuhan sistem pernapasan yang dapat berujung kematian. Oleh sewaktu itu, saat saya meyakini jika racun itu sudah masuk ke dalam tubuh Nona Kania, sangat tidak ada harapan sedikit pun pasien bisa sembuh. Karena racun tersebut sangat cepat menyebar ke dalam tubuh. Tapi untunglah, racun tersebut tidak masuk. Tidak ada harapan untuk hidup? Apa semengerikan itu? Tanya Luna dengan raut wajah yang sulit diartikan. Benar, Bu. Racun arsenik adalah raja segala racun. Sama sekali tidak ada harapan, ditambah kondisi Nona Kania tidak baik-baik saja. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan jenis racun itu? Apa di rumah sakit ini menyediakan racun tersebut? Wijaya juga nampaknya ikut penasaran. Untuk itu kami tidak bisa mengkonfirmasinya, Tuan. Namun, rumah sakit sama sekali tidak ada menyediakan racun sejenis itu. Semuanya nampak terdiam. Berusaha menerka siapa sebenarnya sosok yang membantu William selama ini. Dari mana pria itu bisa mendapatkan jenis racun tersebut? Revan mengepalkan kedua tangannya. Sorot matanya benar-benar tajam ke depan. Mendengar penjelasan dokter mengenai racun arsenik, membuat darahnya benar-benar mendidih. Meskipun Kania adalah putri dari seseorang yang amat William benci, tapi tak seharusnya pria itu ikut melampiaskannya pada Kania dan Evan yang tak tahu apa-apa. Apalagi, yang salah bukannya Tuan Clovis, melainkan William sendiri. Akan aku pastikan membuat pria tua itu membusuk di penjara. Desis Revan dengan sorot mata penuh kebencian. Napas Revan memburu.
Ia merasa marah saat tahu jika orang suruhan William lah yang telah mencegat mereka dan hampir saja membunuh dirinya dan Evan. Tapi, ia benar-benar murka saat ada yang berani menyentuh atau menyakiti istrinya. Dirinya tidak akan pernah rela hal itu terjadi. Jika seandainya istrinya tak tertolong, maka ia pastikan akan mencabik-cabik tubuh William dan membunuh semua tangan yang telah membantu pria itu. Revan mendongak. Pandangannya jatuh pada Wilson. "Kek, aku ingin bertemu dengan Nenek Ratih." Wilson mengangkat sebelah alis matanya tinggi-tinggi. Tidak paham maksud sang cucu yang hendak bertemu dengan istrinya. Ratih memang jarang sekali ingin keluar rumah. Lagi pula, ia juga melarang istrinya itu untuk bepergian, takutnya ada yang ingin mencelaki wanita kesayangannya itu. Untunglah, Ratih fine-fine saja ditinggal sendiri di rumah. Lagian, istrinya itu agak antisosial orangnya. "Untuk apa kamu ingin bertemu dengan nenek?" Bukannya menjawab, Revan justru mengangkat sudut bibirnya, menciptakan senyum miring. Sejujurnya ia tahu betul kemampuan neneknya itu. Saat itu ia tak sengaja mendapati neneknya yang sibuk bergulat di depan layar laptop. Semasa SMA dulu, sewaktu ia belum bertemu dengan Acha, dirinya benar-benar suka belajar meretas, namun itu semua tak semudah yang ia bayangkan. Hingga akhirnya ia menyerah, tapi melihat layar laptop neneknya, tentu ia terkejut, kala dengan lihainya jari jemari wanita parubaya itu menari-nari. Memasukkan beberapa huruf serta angka yang benar-benar membuat pusing. Saat ia bertanya apakah neneknya itu bisa meretas, Ratih justru terlihat terkejut. Akhirnya wanita itu mulai memberitahu kemampuannya pada sang cucu, tapi ia meminta Revan untuk merahasiakan semuanya. Saat itu, Revan memilih setuju dengan syarat neneknya itu mau mengajarinya cara meretas. Tapi, itu semua tak semudah yang ia bayangkan. 2 minggu ia belajar, akhirnya ia menyerah juga. Ia tahu jika neneknya agak sedikit kecewa. Tapi mau bagaimana lagi, ia tak memiliki ahli dalam hal begituan. Kalian tak tahu seberapa berbahayanya nenek. Apa maksudmu, Revan? Kali ini Luna yang bertanya. Tentu saja ia bingung melihat putranya yang terkekeh tidak jelas. Kini tatapan yang semulanya memancarkan kebencian, mendadak lembut kala mendengar suara Luna. "Gak ada apa-apa kok, Ma. Aku ingin ketemu nenek. Aku mau minta saran dari dia." "Ada-ada aja kamu." Wilson geleng-geleng mendengar alasan cucunya ingin bertemu dengan istrinya. Namun, pria parubaya itu memilih untuk mengiyakannya saja. Di antara semua cucunya, memang hanya Revanlah yang paling akrab dengan Ratih. Mengambil handphone yang ada di dalam kantong, lalu mencari nomor kontak sang istri. Wilson sempat menunggu sesaat, hingga akhirnya ada sahutan dari Ratih. "Ada apa, Mas?" Wilson tersenyum kala mendengar suara istrinya yang mendayu dengan lembut. Pria itu lalu dengan sengaja menyalakan speaker agar Revan dan yang lainnya bisa mendengar. "Kamu bisa datang ke rumah sakit tempat Kania dirawat?" Alih-alih langsung menyuruh, Wilson malah bertanya terlebih dahulu. Ibaratnya, jika istrinya tidak mau, maka ia tak akan memaksa. "Kenapa aku harus datang ke sana? Kamu sendiri tahu kan kalau aku gak suka bersosialisasi." Wilson mendesah pelan. "Tapi cucu kamu yang mau ketemu. Revan yang minta Mas buat telepon kamu." "Revan?" "Iya." Wilson mengangguk meski tahu istrinya tidak akan melihat apa yang baru saja ia lakukan. "Katakan aku tidak mau." Suara Ratih yang awalnya lembut, mendadak menjadi ketus. Mungkin wanita itu sudah bisa menebak apa kemauan cucunya itu mau bertemu. Sebenarnya bukan tanpa alasan Ratih berkata seperti itu. Tapi, ia terlanjur kecewa pada Revan karena sewaktu itu sangat cepat sekali menyerah. Padahal,
kemampuan pria itu cukup baik menurutnya. Nek, Revan mohon. Revan yang mendapat penolakan dari neneknya, langsung memohon. Nenek nggak bisa, Van. Urus saja masalah kamu sendiri. Nek. Kali ini Revan justru merengek. Ia tahu betul apa alasan neneknya itu tak mau membantu. Tak ada sahutan dari Ratih. Untuk beberapa detik hanya ada deru napas yang terdengar. Hingga tak berselang lama, terdengar menghembuskan napas dengan kesal. Baiklah, nenek akan segera ke sana secepatnya. Revan langsung tersenyum senang. Tidak menyangka jika dirinya berhasil membujuk Ratih yang notabene keras kepala. Sebenarnya ada hubungan apa kamu sama nenek? Kamu kayak bahagia banget nenek datang ke sini. Kamu gak macem-macem, kan? Wilson memicingkan matanya. Menatap sang cucu dengan tatapan tajam. Ya kali, kek. Kakek tenang aja, Revan gak suka yang kendor dan keriput. Cucu sialan kamu, Revan. Umpat Wilson sembari berdecak kesal. Revan terkekeh melihat wajah kesal sang kakek. Akhirnya Kania kembali dijaga dengan ketat. Evan bahkan mewanti-wanti anak buahnya agar tidak kelalaian lagi. Namun, tetap saja, hukuman tetaplah hukuman, dan itu tetap harus berjalan. Akibat kelalaian mereka, akhirnya mereka mendapat beberapa pukulan yang dilayangkan oleh Evan. Aku bersumpah akan membalaskan dendam kamu sayang, bisik Revan tepat di samping telinga Kania. Tidak perlu menunggu waktu lama, Ratih akhirnya datang juga ke rumah sakit sembari menenteng tas yang berisi laptop miliknya. Dirinya sudah bisa menebak jika cucunya itu pasti ingin meminta bantuan. Melihat sang istri, Wilson dengan antusias menyambut wanita pujaan hatinya itu. Wanita yang amat ia cintai dan selalu ada untuknya. Kamu udah datang, sayang? Ratih ikut melempar senyum kala mendapati suaminya yang juga tersenyum. Revan yang posisinya kebetulan sedang menggenggam tangan sang istri langsung mendongak kala mendengar suara Wilson. Nenek. Nampak sekali raut bahagia yang terpancar dari wajah Revan. Jelas saja Revan bahagia. Ia yakin betul jika hanya neneknya lah yang bisa melacak di mana keberadaan William, dan yang pastinya data-data penting tentang William. Ratih hanya melempar senyum pada cucunya itu. Kemudian pandangan Ratih jatuh pada semua orang yang ada di ruangan tersebut. Sekali lagi wanita parubaya itu melempar senyum hangat. Bisa tinggalkan kami berdua Revan sendirian di ruangan sini? Tanya Ratih dengan suara lembutnya. Tidak ada balasan. Semuanya terdiam. Agak sedikit heran dengan permintaan Ratih. Melihat raut wajah heran dari paman dan bibi Kania, Wilson langsung angkat bicara karena merasa tak enak. Sayang, kenapa memangnya? Kenapa kami harus keluar? Ratih menatap suaminya. Karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Revan, balasnya. Aku mohon. Tolong turuti kemauanku kali ini saja. Iya, kek. Aku harap kalian gak tersinggung. Kita gak ada maksud apa-apa kok. Ada obrolan penting antara aku dan nenek, ucap Revan yang ikut-ikutan. Pandangan Wilson lalu mengarah pada Angga, Kiara, dan Evan. Baiklah, kita keluar sekarang. Evan langsung keluar dari dalam ruangan, diikuti oleh yang lain. Hingga kini hanya ada Revan, Ratih dan Kania di dalam ruangan. Ada perlu apa kamu panggil nenek? Tanya Ratih to the point. Jika tadi Ratih selalu bersikap lembut, tapi kini pandangan wanita itu terlihat datar. Nek, aku mau minta bantuan nenek. Aku yakin nenek tahu kesulitan apa yang sedang kami lalui sekarang. Keberadaan William benar-benar susah untuk dilacak, sementara dia selalu mencari celah buat bunuh ke Anu dan Kania.
Revan takut banget kalau sewaktu-sewaktu William bakal melakukan hal yang lebih parah dan di luar dugaan. Langsung saja Revan memohon pada neneknya. Saat tahu wanita itu seorang hacker, tentu saja Revan mendapati perubahan dari raut wajah Ratih. Nenek yang biasa bersikap lembut terkadang menunjukkan sikap dinginnya pada ia. Tapi Revan tak mempermasalahkan hal itu. "Kenapa nenek harus membantu kamu?" Ratih balik bertanya. "Apa nenek tidak mau membantuku karena William adalah putra nenek?" Tawa berderai dari bibir Ratih. "Omong kosong macam apa itu? Nenek memang sayang pada Willy. Seburuk apapun Willy, dia tetap putra nenek. Tapi bukan berarti nenek akan menjaga dia ketika dia salah. Semua orang yang bersalah wajib dihukum. Siapapun itu, tidak peduli, entah dia putraku atau bahkan cucuku." Revan mengangguk-angguk. Ratih memang memiliki sifat yang sama dengan Wilson. Mempunyai prinsip siapa yang bersalah, harus dihukum. Oleh sebab itu, Revan mau minta tolong sama nenek. Revan curiga jika ada orang lain yang membantu William selama ini. Apalagi William benar-benar seperti belut, sangat susah untuk ditangkap. Ratih menarik sebelah sudut bibirnya. Sebenarnya nenek sudah meretas semua data-data tentang William. Memang benar, ada sekitar 5 orang yang berada di belakang William. "Siapa, Nek? Kasih tahu Revan." Revan mau nyelesain ini semua secepatnya. Ratih tak menjawab. Wanita parubaya itu justru mengeluarkan laptop miliknya. Diletakkannya benda kesayangannya itu secara perlahan di atas meja. Tangan wanita parubaya itu bergerak lincah, menari-nari di atas keyboard sembari matanya fokus ke layar laptopnya. "Sudah," seru Ratih. "Silakan." Sebelah alis mata Revan terangkat tinggi kala melihat layar laptop neneknya yang putih semua tanpa ada satupun huruf maupun angka. "Mana informasinya, Nek?" Ratih tersenyum simpul. Menyenderkan bahunya di belakang sofa, lalu dengan santainya berkata, "Semua data-datanya sudah nenek hapus. Sekarang tugas kamu adalah mencarinya sendiri berbekal ilmu bahasa Inggris dan apa yang pernah nenek ajarkan." Mata Revan membola. "Nek, tapi Revan udah nggak ingat." Langsung saja pria itu melayangkan protes pada sang nenek. "Terserah. Gunakan otak jeniusmu, Van. Jangan mengatakan tidak bisa sebelum mencoba." Sebelum cucunya itu kembali melayangkan protes, Ratih lebih dulu mengangkat tangannya ke udara, menginterupsi pria itu. "Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Tapi jangan harap nenek mau membeberkan apa saja data tentang William." Revan mendesah pelan. Ia tahu betul jika neneknya itu tipikal orang yang tegas. Jika sudah mengatakan tidak, maka jangan harap bisa mendapatkan iya dari wanita itu. "Nek, berhenti merengek, Revan," tegas Ratih. "Kalau kamu nggak mau mencoba, ya sudah. Nenek pulang aja." Oke, Nek. Revan bakal coba." Revan langsung berbicara dengan cepat kala melihat Ratih yang berniat menutup laptopnya. Sejenak Revan terlihat ragu. Setelah menarik napas dan menghembuskannya secara perlahan, pria itu lalu mencondongkan wajahnya. Alis mata Revan bahkan sampai bertautan dikala mendapat kesulitan. Ingin meminta bantuan pada Ratih, tapi ia tahu betul jika neneknya pasti tidak akan membantu. Sekian lama bergelut dengan laptop tersebut, memasukkan angka dan beberapa huruf yang sempat membuatnya pusing. Akhirnya Revan mendapat juga semua informasi tentang William. "Nek, Revan dapat." Revan terlihat sangat antusias sekali. "Bagus, silahkan baca." 5 kartu AS yang dimiliki William Nugroho Addison dari masing-masing perusahaan besar. 1. Pengusaha besar bernama Salim,
yang biasanya menjadi panutan masyarakat, ternyata adalah seorang bajingan. Dia sering menghabiskan waktunya dengan mengencani wanita malam serta menghabiskan malam panas bersama. Tak hanya itu, anak serta istrinya di rumah, dia abaikan. Mata Revan membola ketika membacanya. Ia menatap neneknya dengan tatapan tak percaya. Tuan Salim, pengusaha yang terkenal dengan kedermawaannya dan sosok yang sangat menyayangi keluarganya itu. Revan masih melongo, nampaknya masih tidak percaya dengan informasi yang ia dapat tersebut. Ratih mengangguk. Benar, dan itu semua palsu. William memiliki banyak bukti yang jika dia sebar ke media sosial, maka akan membuat nama Salim tercoreng. Tentu saja akan berakibat fatal untuk perusahaannya. Itulah sebabnya mereka bersedia membantu William. Revan menggeleng-gelengkan kepalanya. Matanya kembali menatap layar laptop. Kedua, salah satu pengusaha besar bernama Yuda, pemilik perusahaan ADJ Company, ternyata memiliki masa lalu yang tidak orang ketahui. Diketahui Yuda pernah memperkosa seorang gadis SMA karena tidak mau melayani nafsunya. Setelahnya pengusaha besar itu membunuh siswi SMA tersebut. Mata Revan semakin melotot saja. Tuan Yuda, ternyata di balik sikap baiknya tersimpan banyak sifat buruknya. Jadi, dia juga termasuk orang yang haus akan seks? Ratih kembali mengangguk. Dia kurang puas dengan pelayanan istrinya. Ketiga, pengusaha besar bernama Aldian pernah melakukan pembunuhan pada salah satu klien yang diyakini sangat cerewet. Aldian membunuh karena sudah muak dengan tingkah kliennya yang banyak menyindir perusahaannya. Pak Aldian. Revan berusaha mengingat nama yang agak sedikit asing untuknya. Dikto Group. Pengusaha muda itu? Iya. Dia sosok pria yang temperamental. Keempat, pengusaha besar Tristan Company ternyata terlibat skandal dengan sekretarisnya. Pria tua itu kerap meminta bantuan pada sang sekretaris untuk memuaskannya nafsunya. Pak Chris, si tua bangka itu? Tanya Revan yang mendapat anggukan dari Ratih. Bagaimana mungkin orang yang sudah sangat tua seperti itu masih bermain dengan anak muda? Astaga. Untuk kali ini, Revan benar-benar merasa geli pada sosok Chris. Benar-benar tidak tahu diri. Kelima, pengusaha besar bernama Aditya. Hah? Aditya? Pemilik perusahaan Rosion Company? Belum habis lagi Revan membaca, ia langsung terlonjak kaget mendapati nama perusahaan besar yang kebetulan ia ajak untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Ratih mengangguk. Kemudian kembali meminta Revan untuk membaca semua informasi itu. Ternyata di balik kesuksesan Aditya, pria itu rupanya seseorang yang amat mengerikan. Ia selalu mengancam para klien jika seandainya tidak mau menerima tawarannya untuk bekerja sama. Bahkan, tak jarang ia mengancam membunuh keluarga kliennya. Bahkan, pernah sekali ia hampir dilaporkan ke polisi, tapi nasib salah satu pengusaha tersebut habis di tangan Aditya. Foto itulah yang dijadikan Aditya untuk menakuti para kliennya. Astaga! Revan kembali berseru. Apa Aditya seorang psikopat? Pria itu menatap Ratih, menuntut jawaban dari neneknya. Bisa dikatakan seperti itu. Dia tak segan-segan untuk membunuh. Tetapi ancaman yang diberikan William benar-benar kuat. Willy sudah mengatakan, jika seandainya ia mati, maka semua data-data serta salah satu video yang berisi ia membunuh kliennya akan tersebar. Revan geleng-geleng kepala. Pantas saja William bisa kabur dengan mudah dan bisa menyewa banyak sekali orang-orang untuk mencelakai Keanu dan Kania, padahal sudah jelas jika semua akses pria itu telah dibekukan. Tapi, gimana ceritanya William bisa dapat semua informasi ini, Nek? Ratih menghembuskan napas gusar. Willy memiliki kesukaan tersendiri.
Dia biasanya akan menyuruh asistennya untuk mendapatkan informasi penting klien yang sudah menjalin kerjasama dengannya. Beberapa pengusaha ini lengah, hingga akhirnya asisten Willy bisa dapat informasi-informasi itu semua. Revan menganggukkan kepalanya. Kini ia mulai paham maksud sang nenek. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kayaknya kita lebih baik kasih tahu ini semua sama kakek dan yang lainnya. Biar bisa dapat solusi yang baik. Tidak. Ratih menggeleng dengan tegas. Nenek nggak mau kamu ngasih tahu ini semua sama mereka. Nenek maunya kamu sendiri yang mengatasi ini semua. Kenapa begitu, Nek? Revan justru dibuat heran. Bukankah jauh lebih baik jika mereka semua bersatu? Karena dengan itu semua mereka pasti lebih cepat mendapatkan informasi di mana William berada. Maksud nenek, cari informasi terlebih dahulu di mana William berada. Setelahnya, baru kalian sama-sama memergok pria itu. Persetan dengan siapa itu William? Ratih benar-benar sudah kecewa dengan putranya itu. Padahal selama ini ia tak pernah meretas data-data William. Itu semua karena ia mempercayai putranya itu. Tapi ternyata ia salah, entah turun dari siapa sifat William itu. Luapkan semua amarah kamu, Revan. Dengan begitu, nenek yakin kamu bisa mendapatkan keberadaan William. Revan menatap Ratih dengan ragu. Apa nenek sangat mempercayakan Revan? Ratih mengangguk tanpa keraguan sedikit pun. Di antara cucu nenek, hanya kamu yang sangat nenek percayakan. Revan tersenyum. Kemudian menghambur peluk pada Ratih. Wanita parubaya itu sendiri dengan senang hati menerimanya, bahkan ia mulai mengelus lembut rambut Revan. Sekarang, apa kita sebar semua perilaku buruk kelima perusahaan ini? Tanya Revan yang memilih untuk meminta izin terlebih dahulu pada neneknya. Tentu saja, balas Ratih. Dengan begitulah kita lebih mudah mendapatkan informasi mengenai William. Revan mengangguk-anggukkan kepalanya. Pria itu lalu menatap sang nenek dengan tatapan yang sulit diartikan. Bagaimana cara menyebarnya? Nenek bahkan tak pernah mengajarkan Revan untuk bagian yang ini. Ratih berdecak kesal, sedangkan Revan justru tersenyum tanpa dosa. Dirinya mana paham tentang dunia peretasan. Meskipun neneknya pernah mengajarkan, tetap saja ia kesusahan menerimanya. Makanya belajar, Revan. Nampak jelas sekali jika Ratih gemes dengan cucunya itu. Jujur aja, nenek kecewa loh. Ternyata nggak ada satupun dari kalian yang menuruni kemampuan nenek ini. Gimana kalau misalnya nenek udah nggak ada? Sayang banget kalau ilmu ini nggak diwariskan. Revan hanya terkekeh tidak jelas. Tapi mau bagaimana lagi? Ia sebenarnya ingin, tapi kesulitan memahaminya. Coba ajarin ke yang lain aja, Nek. Alven atau Leon misalnya. Kamu aja nggak mau, apalagi mereka. Ketus Ratih yang langsung disambut gelak tawa dari Revan. Ratih lalu mengambil alih laptop tersebut. Revan bahkan meringis melihat jari jemari neneknya itu yang bergerak dengan cepat. Benar-benar sudah profesional. Tak henti-hentinya Revan berdecak kagum. Selesai, seru Ratih. Tunggu sebentar saja. Setelah ini pasti akan langsung booming. Senyum miring Ratih tunjukkan di hadapan Revan, membuat Revan seketika kesusahan meneguk ludah. Untuk pertama kalinya ia melihat neneknya itu tersenyum mengerikan. Dan benar saja, tak memerlukan waktu lama, segala video serta website yang berisi kecurangan para pengusaha besar ini banyak dikunjungi oleh orang-orang. Tiba-tiba pintu diketuk dengan keras dari luar, dan muncullah Wilson, Evan, Angga, Kiara, Luna, dan juga Wijaya. Apa kalian sudah melihat berita? Tanya mereka hampir bersamaan. Revan dan Ratih hanya tersenyum saja. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu?
jelas-jelas merekalah yang menyebar berita tersebut. Hak, apa kalian baru saja meretas? Tanya Evan kala melihat deretan data-data di layar laptop yang ada di hadapan Ratih dan Revan. Ratih dan Revan sempat terdiam sebentar. Akhirnya Ratih memilih untuk jujur saja. Benar. Kami baru saja meretas. Hah? Kamu bisa meretas, Revan? Luna yang terkejut langsung berteriak. Tidak menyangka jika putranya ada kemampuan bisa meretas. Bukan Revan, Ma. Tapi nenek. Hah? Kini semua yang ada di ruangan tersebut kompak berteriak. Pandangan mereka langsung mengarah pada Ratih. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Sekarang kita perlu melacak di mana keberadaan William. Aku takutnya pria itu akan nekat karena saking frustasinya. Kalian tahu sendiri bukan seperti apa sosok William? Mereka semua kompak mengangguk. Sekarang kita cari keberadaan William. Aku sempat mendapatkan titik keberadaannya. Tapi, sepertinya dia sudah berpindah. Semua yang ada di ruangan langsung melongo kala melihat Ratih yang terlihat amat fokus dengan jari jemarinya yang bergerak lincah di atas keyboard. Bahkan, Wilson selaku suami Ratih pun tak kalah melongonya. Istri yang ia kira polos dan hanya tahu tentang dunia dapur saja, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Dapat. Seru Ratih yang membuat semua orang langsung terlonjak kaget. Aku sudah mendapatkan keberadaan William. Dia berada di bagian timur, di sebuah desa yang amat terpencil. Lalu bagaimana? Tanya Wilson yang mendadak lemot menghadapi istrinya. Revan, kerahkan semua anak buahmu untuk langsung pergi ke lokasi. Ratih memperlihatkan layar yang hanya Revan dan dirinya paham. Sementara yang lainnya tidak paham sama sekali. Baik, Nek. Revan langsung menelpon anak buahnya. Menyuruh untuk menutup akses William untuk kabur lagi. Untunglah ada banyak anak buah yang Revan suruh mencari di sekitar sana. Tapi mereka tak menemukan keberadaan William. Kini tak memerlukan waktu lama, anak buahnya itu langsung memblokir semua jalur yang mungkin saja digunakan William untuk kabur. Anak buah Revan udah memblokir semua jalur. William gak akan bisa kabur. Sekarang kita harus pergi ke sana. Menangkap William. Semuanya mengangguk. Tapi yang ikut denganku hanya kakek Wilson dan Kak Anu. Untuk yang lainnya di sini saja. Kenapa begitu? Tanya Angga yang langsung melayangkan protes. Aku takutnya ada rencana cadangan yang dipersiapkan William. Jadi, aku sengaja tidak membawa kalian semua, karena sebagiannya aku tugaskan untuk menjaga Kania. Takut sewaktu-waktu ada orang yang ingin mencelakai Kania. Luna menganggukkan kepalanya. Ada benarnya juga. Biarlah mereka yang mengurusnya. Kita di sini menjaga Kania. Akhirnya semua mengangguk menyetujui. Ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Revan tadi. Setelah semuanya sepakat, Wilson, Evan, dan Revan segera berangkat menuju tempat di mana William bersembunyi. Perlu waktu beberapa jam untuk sampai ke tempat tujuan. Saat sudah sampai, mereka dapat melihat William yang tengah duduk santai di sebuah rumah tua. Sepertinya pria itu masih belum tahu berita terbaru. Sudah puas kamu bersembunyi? Tanya Wilson dengan suara rendah. William langsung mendongak. Alangkah terkejutnya ia mendapati keberadaan sang ayah dan keponakannya, serta sosok yang amat ia benci sedari dulu. Papa, Bug,